Di pesisir Jawa Timur, sebuah desa kecil bernama Karanglaut, dikenal dengan penduduknya yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Salah satu di antaranya adalah Pak Wira, seorang pria berusia 45 tahun. Tubuhnya kurus dengan kulit legam akibat paparan matahari. Setiap pagi, ia mendayung perahu kecilnya ke laut, berharap membawa pulang cukup ikan untuk menyambung hidup bersama istrinya, Bu Sari, dan anak mereka, Dimas, yang baru berusia 8 tahun. Namun, tangkapan ikan semakin sulit karena perubahan cuaca dan berkurangnya ikan di laut. Hari demi hari berlalu tanpa hasil memuaskan. Pak Wira sering pulang dengan tangan kosong, membuat kehidupan keluarganya semakin sulit. Di rumahnya yang terbuat dari anyaman bambu, Bu Sari tetap menyemangatinya meskipun ia sendiri sering menangis diam-diam. Suatu hari, Pak Wira memutuskan untuk melaut lebih jauh, meskipun ombak sedang tinggi. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mencari rezeki. Dengan bekal nasi bungkus dan air kelapa, ia mengayuh perahunya hingga jauh ke tengah laut. Namun, keberuntungan sepertinya belum berpihak. Selama berjam-jam, ia hanya menangkap sedikit ikan. Ketika sore tiba, ia melihat sesuatu mengapung di kejauhan. Awalnya, ia mengira itu sampah, tetapi rasa penasarannya membuat ia mendekat. Ternyata, itu adalah sebuah peti kayu tua yang tertutup lumut. Dengan susah payah, ia mengangkat peti tersebut ke perahunya. Karena hari mulai gelap, ia memutuskan untuk pulang dan membuka peti itu di rumah. Di rumah, Pak Wira memanggil Bu Sari dan Dimas untuk melihat isi peti itu. Dengan menggunakan pisau, ia membuka penutupnya. Semua terkejut melihat isinya. Koin emas, perhiasan kuno, dan batu permata yang berkilauan. Dimas dengan polos berkata, "Ayah, kita kaya sekarang." Namun, Pak Wira dan Bu Sari saling bertatapan dengan cemas. Mereka takut harta ini bisa membawa masalah. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Pak Wira merenung, bertanya-tanya apakah ini adalah rezeki yang sah atau sebuah cobaan. Ia akhirnya memutuskan untuk menyimpan harta itu sementara waktu dan tidak memberitahu siapapun sambil mencari nasihat dari tetua desa. Pak Wira menggunakan sebagian kecil harta itu untuk memperbaiki perahunya dan membeli alat tangkap modern. Ia mulai mendapatkan hasil tangkapan lebih banyak dan stabil. Namun, ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Dengan hati-hati, ia menggunakan harta itu untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan desa, dan membeli kapal besar untuk mempekerjakan pemuda desa. Kehidupan desa Karanglaut berubah drastis. Para pemuda yang dulunya menganggur kini memiliki pekerjaan. Anak-anak bisa bersekolah tanpa harus berjalan jauh ke desa lain. Pak Wira menjadi panutan karena tetap hidup sederhana meski kaya raya. Pak Wira menjadi terkenal di desa-desa sekitar. Banyak orang datang untuk bertanya bagaimana ia bisa sukses. Ia selalu menjawab dengan rendah hati, "Rezeki ini bukan karena saya, tapi karena kita mau saling membantu."